Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimatullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah atas limpahnya karunia yang tak terbatas kepada semua makhluknya, baik yang tampak oleh kita maupun tidak, dimanapun makhluk itu berada di seluruh persada bumi, di atas lautan yang luas dan bahkan yang di langit. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehadiran dan diutusnya dinyatakan oleh Allah sendiri sebagai rahmat yang agung dan menyeluruh bagi alam semesta. Dengan syukur, salawat dan salam yang aktual semoga membuat kita menjadi orang yang terus-menerus menzalimkan dan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia lestari dan sesama makhluk terjalin relasi dan dalam bingkai ukhuwah makuliyah, yakni persaudaraan sesama makhluk hidup. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan masyiral muslimin handiyallah wa iyyakum jamaah insya Islam rahmatan lil alamin. Dipahami oleh para ulama dari Quran surah Al-Baniyah ayat 21 ayat 107. Ya, ayat ini secara tekstual menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat yang luas dan besar bagi alam semesta alam, atau Muhammad diutus sebagai bukti rahmat Allah bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk terbaik yang dimuliakannya, yaitu manusia, hidup dalam pegangan dan tuntutan sehingga terjerumus dalam jurang kenistaan dan jatuh pada titik puncak kehinaan. Untuk itulah, sebagai bukti kasih dan sayangnya, Allah mengutus para rasul di tengah-tengah masyarakat. Para rasul inilah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka jalan hidayah sehingga manusia dapat membangun kehidupannya dengan kepenuhan cinta, damai dan tanpa kekerasan, fairness tanpa diskriminasi dan bully, penuh toleransi dan subordinasi. Nabi Muhammad juga sebagai sosok Nabi Rahmah, bagaimana tidak, sosoknya tak henti dipuji dan kehidupannya tak sering dipelajari, meskipun pada saat yang sama hinaan padanya juga terus terjadi dan bahkan sebagian diabadikan dalam kitab suci yang ia terima dari Rabbul Izzati. Sebagai manusia, Nabi Muhammad mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya, seperti rasa kesal, gusar, kecewa, bingung, lelah, sedih, senang, dan lain-lainnya. Namun sisi manusia tidak menghilangkannya sebagai sosok teladan, seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surah An-Nazab ayat surah ke-33 ayat 21, yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yaqulullaha wal yaumal akhir, yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Hal ini karena ia telah memancarkan rahmat Allah sehingga realitas sosial yang tidak ideal dan tidak sesuai harapan dapat diatasi, diantaranya melalui sikap penuh maaf, tidak berlaku baginya prinsip tiada maaf bagimu, bahkan terhadap orang yang nyata-nyata menyakiti Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya memaafkan mereka yang berperilaku adiguna, mereka akan menonjolkan formasi dan kekuatan, membanggakan keturunan dan kebangsawanannya, memamerkan kelihayan kecerdikannya, dan mereka jumawa menganggap sak kesewenangan dengan berlebihan yang memiliki, namun juga mendoakan dan memohonan ampun. Sikap ini terlahir dari besarnya jiwa dan sikap positifnya terhadap manusia. Baginya tidak ada hukum bahwa manusia selama buruk dan jahat. Manusia dapat berubah menjadi baik kalau tidak dari dirinya sekarang, mungkin keturunan atau generasi sesudahnya. Dua sikap itulah yang menjadi kunci pembuka untuk menjadi musyawarah dan istilah, sehingga orang atau mereka yang pernah berbuat kesalahan bukan dipukul tapi dirangkul, tidak diinjak tapi diajak, tidak dibina bukan dihina, dididik bukan dibidik, diajarkan bukan dihajar, dan dinasihati bukan dicaci. Jamaah Jumat yang berbahagia,
upaya menebar rahmat sebagaimana diajarkan pada dan diperhatikan oleh Rasul diakui bukan sesuatu yang mudah hanya dengan orang, dan sebab rahmat Allah yang dapat mengatasi problem-problem yang dilakukan manusia. Orang yang seperti ini juga dipastikan untuk menautkan hati, pikiran, dan langkahnya kepada Allah. Ia sadar bahwa keputusan dan hasil akhir bukan di tangannya, namun semua kembali pada kekuasaan Allah, meskipun ia yang sangat menginginkannya. Sikap ini adalah hal yang lazim disebut tawakal. Karena itulah kunci rekonsiliasi atau istilah adalah memaafkan, dimulai dengan musafahah, bersalaman, dan mengembalikan hak-hak yang terampas. Basis Islam rahmatan lil alamin adalah ukhuwah dan silaturahmi. Islam rahmatan lil alamin adalah maskidul al-lil syariah. Bahkan muara dari ajaran Islam adalah maslahah, kasih sayang, dan kedamaian. Sekian khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.